Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Fitriani Syalagan. Saya berasal dari kelas PSPBA 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protozoa. Yang akan saya bahas tentang protozoa yaitu yang pertama, pengertian protozoa, ciri-ciri protozoa, klasifikasi protozoa, dan peranan protozoa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian protozoa. Protozoa adalah hewan yang bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Protozoa memiliki struktur yang lebih majemuk daripada sel tunggal multiseluler. Dan meskipun hanya terdiri satu sel saja, namun protozoa termasuk organisme sempurna karena sifat dan strukturnya. Adapun ciri-ciri dari protista yang pertama yaitu bersifat uniseluler, yang kedua bersifat eukariotik, yang ketiga bersifat heterotrof, dan yang keempat yaitu motilitas. Adapun klasifikasi dari protozoa yang pertama yaitu ada Rhozopoda, yang kedua Flagellata, yang ketiga Sporozoa, dan yang keempat yaitu Ciliata. Adapun pengertian dari Rhizopoda yang pertama yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopia atau sering disebut dengan kaki semu. Yang kedua, protozoa merupakan hewan yang mempunyai sel satu. Dan yang ketiga yaitu habitat dari Rhizopoda adalah tempat perairan dengan banyak kandungan zat organik di dalamnya. Selanjutnya yaitu Flagellata atau Mastigophora, yaitu bergerak menggunakan bulu cambuk. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak juga berfungsi sebagai untuk alat peraba dan alat penangkap makanan. Ukurannya secara fisik berkisar antara 35 sampai 60 mikrometer. Terus mempunyai sel satu, dan yang terakhir jika dilihat secara umum mempunyai bagian kloroplas. Selanjutnya yaitu Ciliata. Ciliata bergerak dengan rambut getar atau disebut dengan cilia. Perkembangbiakan Ciliata dilakukan dengan cara aksesual dan seksual yang sering disebut dengan konjugasi. Yang ketiga yaitu habitatnya bisa ditemukan di area air tawar yang terdapat banyak kandungan zat organik. Dan yang terakhir yaitu Sporozoa. Sporozoa memiliki tubuh sederhana berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus, tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan cara sel itu sendiri. Disebut Sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Hampir semua anggota Sporozoa adalah parasit. Dan yang terakhir yaitu Sporozoa melakukan pembiakan secara vegetatif atau aksesual yang disebut juga skizogoni, dan secara generatif atau seksual yang disebut dengan sporogoni. Adapun manfaat dari protozoa yaitu protozoa yang hidup di air dan di air laut adalah zooplankton yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting. Secara ekonomi bermanfaat bagi mereka. Yang kedua yaitu peranan penting protozoa lainnya adalah mengatur jumlah bakteri di alam, karena protozoa adalah predator bakteri, foraminifera, kerangka kosa mengendap di dasar laut, dan bentuk tanah glomerulana yang berguna sebagai pedoman untuk keberadaan minyak bumi. Selanjutnya, dampak negatif protozoa. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi protozoa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video tersebut dapat membantu teman-teman memahami lebih lanjut tentang protozoa, dan semoga video tersebut adalah video pertama dan terakhir saya untuk video remet TOTR. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.